Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan pada mahasiswa. Eh, Ini adalah minggu kedua kita tatap muka virtual kita dalam mata kuliah pendidikan agama. Saya harap mahasiswa tetap dalam kondisi semangat meskipun perkuliahan kita tetap masih menggunakan virtual learning melalui e-study seperti itu. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang masih pada bab Islam sebagai way of life dengan subtema karakteristik agama Islam. Setelah kemarin kita membahas dua subbahasan, yakni sumber-sumber ajaran agama Islam dan tujuan agama Islam. Oke, kita akan langsung membahas tentang karakteristik agama Islam. Islam adalah agama yang paling sempurna. Kenapa paling sempurna? Karena agama Islam mempunyai beberapa karakteristik yang sangat kompleks, sangat sempurna, sangat unik, yang mana itu sama sekali tidak dimiliki oleh agama yang lain, seperti itu. Nah, di sini saya seperti yang telah terpampang di slide, ada beberapa karakteristik agama Islam berdasarkan ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran menyebutkan secara gamblang karakteristik agama Islam. Oke, yang pertama, agama Islam sesuai dengan fitrah manusia. Kenapa? Karena disebutkan bahwasanya secara fitrah penciptaan manusia itu tergambar dalam Al-Quran. Allah menciptakan manusia secara fitrah sesuai dengan sunnatullahnya, sesuai dengan jalan pikiran manusia, sesuai dengan naluri manusia. Hal ini sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fadharan nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai dengan fitrah. Hal ini disebabkan karena Allah telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya itu. Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah. Agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusialah yang tidak mengetahui. Nah, yang jadi fokus atau kunci dalam poin ini adalah kata-kata fitratallahi allati fadharan nasa 'alaiha, bahwasanya Allah telah menciptakan manusia berdasarkan sesuai dengan fitrah manusia. Dalam tafsir disebutkan bahwasanya fitrah manusia adalah sejak lahir secara naluri manusia fitrahnya dalam kondisi bertauhid. Jadi secara naluri tanpa ada pengaruh apapun itu manusia dengan sendirinya percaya pada tauhid. Di mana ajaran tauhid itu adalah menganggap pasti ada satu zat yang menciptakan semua yang ada di dunia ini. Bukan hanya menciptakan manusia, tetapi di dunia ini ada satu zat yang maha besar, maha agung, yang mana zat tersebut menciptakan segala kejadian yang ada di permukaan bumi, yang menciptakan segala makhluk yang ada di permukaan bumi. Nah, itu fitrah naluri manusia, dan agama Islam sesuai dengan fitrahnya itu. Manusia, kejadian manusia, penciptaan manusia itu sesuai dengan agama-agama Islam, seperti itu. Nah, poin yang kedua adalah Islam adalah agama yang sempurna. Kenapa sempurna? Karena Islam mengajarkan berbagai aspek kehidupan manusia, baik itu aspek politik, baik itu aspek keluarga, aspek pendidikan, aspek agama, aspek ekonomi, dan lain sebagainya. Aspek ekonomi, apa salah satunya yang diajarkan oleh Al-Quran? Dalam Al-Quran jelas, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba.
bahwasanya Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini satu konsep ekonomi yang sangat universal dan tetapi kondisi maknanya sangat dalam. Nah, itu kalau dalam aspek ekonomi. Ada aspek makanan, bahwasanya Allah memerintahkan makan makanan yang baik dan halal, halalan thayyibah, konsep makanan yang baik dan halal. Aspek berpolitik, aspek berkeluarga, tata cara ibadah baik itu sholat, zakat, terus kemudian aspek waris, aspek muamalah lainnya. Nah, itu diajarkan Islam secara lengkap, secara sempurna dan tertuang dalam Al-Quran. Walaupun dalam Al-Quran itu ada kalanya disebutkan secara implisit dan ada kalanya disebutkan secara eksplisit. Karena apa? Memang Al-Quran sifatnya universal. Justru karena sifat universalnya ini membuat Al-Quran itu terjamin kebenarannya sepanjang masa, terjamin akan keberlakuannya sepanjang masa. Jadi tidak hanya pada masa lampau, tetapi juga digunakan pada hari ini dan bahkan nanti sampai akhir hari kiamat. Bayangkan, satu-satunya kitab suci yang banyak dibaca setiap hari, yang banyak digunakan dalil-dalilnya, yang banyak dikaji tafsirnya setiap hari, itu hanya satu, Al-Quran, dan itu adalah kitab suci agama Islam. Yang ketiga, karakteristik yang ketiga, bahwasanya kebenaran ajaran agama Islam itu adalah kebenaran yang mutlak. Maksudnya kebenaran yang mutlak seperti yang saya telah jelaskan kemarin, bahwasanya tidak akan berubah dari zaman ke zaman. Ketika pada zaman dahulu Allah telah mengharamkan khamr, maka hingga saat sekarang khamr itu juga dilarang, bahkan hingga nanti pada hari kiamat. Atau segala sesuatu yang mempunyai sifat dengan khamr. Khamr itu sifatnya memabukkan. Khamr kalau pada konteks sekarang itu adalah minuman keras. Karena sifatnya memabukkan dan menghilangkan akal manusia, maka khamr diharamkan. Lalu apa saja yang mempunyai sifat memabukkan dan menghilangkan akal manusia itu lalu juga menjadi haram. Contohnya apa? Sekarang ada narkotika, ada ekstasi, narkoba dan lain sebagainya. Itu pun juga haram. Ini yang dimaksud dengan kebenaran ajaran Islam itu bersifat mutlak. Kemudian karakteristik yang keempat berbunyi bahwasanya Islam mengajarkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Sekali lagi, Islam adalah agama yang muwasaton. Muwasaton itu adalah agama yang tengah-tengah. Tengah-tengah itu adalah artinya seimbang. Tidak mementingkan satu aspek kemudian mengenyampingkan aspek yang lain. Bukan agama yang sekedar agama untuk akhirat saja, tidak. Melainkan Islam menganggap bahwasanya dunia itu adalah salah satu sarana untuk mencapai keberhasilan di akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Qasas pada ayat 77 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pahala di negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi poinnya yang harus kita perbaiki adalah wala tansa nasibaka minad dunya. Wala tansa nasibaka minad dunya, yang artinya dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Ini adalah poin keseimbangan yang sangat dijaga oleh
agama Islam. Bahwasanya sekali lagi Islam bukan semata-mata agama untuk akhirat, namun juga Islam memposisikan dunia sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan di akhirat.